Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakiatul Ikrimah, NIM 2018-12094 dari program studi akuntansi kelas 6C, dosen pembimbing Bu Jamrud Mirah Delima, SE, MSI. Di sini saya akan menyampaikan laporan KKL atau kuliah kerja lapangan saya yang diselenggarakan pada minggu kemarin, tanggal 16 dan 18 Februari 2021. Dan di sini saya akan membahas salah satu kunjungan saya, yaitu PT Mitra Nata Cipta Mulia yang terletak di Jalan Ring Road Utara, Griya Perwira RT 24 RW 18 Yogyakarta. PT Mitra Nata Cipta Mulia menjadikan Anda tidak sekedar mengerti, dan PT Mitra Nata Cipta Mulia memberikan beberapa layanan, di antaranya 1. Memberikan layanan perencanaan pajak, 2. Memberikan layanan penyusunan SPT tahunan, 3. Memberikan layanan konsultasi pajak, 4. Memberikan layanan pendampingan konseling, pemeriksaan dan keberatan pajak, 5. Memberikan layanan review, 6. Memberikan layanan penyusunan SPT massa. PT Mitra Nata Cipta Mulia mempunyai visi dan misi. Visi dari perusahaan tersebut adalah menjadi pemimpin pasar jasa konsultasi dan pelatihan perpajakan yang terpercaya. Misi 1. Menyelenggarakan pelatihan akuntansi dan edukasi di bidang perpajakan. 2. Menyelenggarakan layanan jasa di bidang perpajakan dan akuntansi. 3. Melakukan upaya untuk memandirikan masyarakat dalam menjalankan pajak melalui tulisan di media, buku, dan majalah. 4. Menyediakan jasa pajak dan akuntansi yang berkualitas dan berkompeten. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pajak. Apa sih itu pajak? Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk warga. Ciri-ciri pajak. 1. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. 2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang, pajak sudah dijelaskan. Jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. 3. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi, ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir. Namun, pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi, ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda dapatkan misalnya berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lainnya. 4. Berdasarkan undang-undang. Artinya, pajak diatur dalam undang-undang. Dan pajak memiliki beberapa fungsi, di antaranya 1. Fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. 2. Fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain: 1. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
2. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang. 3. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Contohnya, pajak pertambahan nilai atau PPN. 4. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. 3. Fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ingat, bagi warga negara jangan lupa membayar pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.